Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada. Saya Al-Fakir Fakhruddin bin Ahmad Baihaqi mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2023 Masehi. Hari ini tepatnya di hari Ahad, tanggal 1 Januari 2023, izinkan saya untuk menyampaikan taujihat di hadapan saudara-saudaraku sekalian. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keridhaan atas langkah-langkah yang telah kita tempuh maupun langkah-langkah yang akan kita tempuh di masa yang akan datang. Jadikanlah pergantian tahun ini sebagai momentum revitalisasi, introspeksi diri dari apa yang sudah pernah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Kekurangan, kekhilapan, kesalahan, dan dosa tentu syarat melekat pada pribadi kita masing-masing. Hendaknya kita bisa menjadikan sebagai ibrah dan pelajaran manakala tahun ini berganti. Kita beriktikad dengan sebaik-baiknya untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama atau dosa yang pernah kita lakukan untuk tidak terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang. Dan kemudian kita beriktikad untuk meningkatkan kualitas iman kita, prestasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah membaca ini adalah merupakan satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa alam tempat di mana kita tinggal, yaitu alam dunia, adalah merupakan bagian daripada ayah min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ada banyak kita memperoleh hikmah, ilmu, dan pelajaran yang kita dapatkan selama kita berada di alam dunia ini. Ada nasihat yang kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan, bimbingan dari guru kita, mursyid kita, yang senantiasa tidak pernah bosan mereka mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Ada alam semesta yang mungkin mereka tidak berbicara secara verbal, tapi isyarat-isyarat itu kita dapatkan. Rasa kita bisa dapatkan manakala kita berada di tempat yang tinggi, manakala kita berada di pinggir lautan yang membentang luas, manakala kita berada di tengah hutan, atau barangkali kita di sudut rumah kita, di pinggir sawah, di pinggir kebun, atau dimanapun kita berada. Kita melihat ada begitu banyak burung dengan warna-warni dan kicauan yang indah. Ada binatang-binatang yang senantiasa selalu mengiringi di sekitar kita. Bukankah itu menjadi pertanda, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, mengingatkan kepada kita, fa inna dunya balagun ilal akhirati. Sesungguhnya dunia ini laksana jembatan untuk kita menuju ke tempat tujuan abadi kita, yaitu akhirat. Bahkan dikatakan dunia ini laksana seperti ladang di mana kita menanam di dalamnya. Apa yang kita tanam, maka itulah nanti hasil panen yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik tanaman kita rawat, kita jaga, kita pelihara, maka semakin baik pula hasil panen yang akan kita bawa di hadapan Allah. Begitu pula ketika kita menanam serampangan, banyak yang kita tidak jaga dan kita rawat, maka hasil panen itu pun yang nanti kita akan bawa di hadapan Allah. Tentu kita senantiasa berdoa, bersujud, bersimbah dengan penuh harapan di hadapan Allah, dengan penuh kerendahan hati kita di hadapan Allah, agar tanaman-tanaman yang buruk, perilaku-perilaku kita yang jelek dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah agar iman Islam kita senantiasa melekat dalam diri kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun saudara berada, bersyukurlah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim. Inilah bekal yang sangat mahal Allah berikan kepada kita.
Inilah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita hidup di lingkungan keluarga kita yang muslim, di lingkungan masyarakat yang mayoritasnya muslim, di satu negara yang umat Islam yang terbesar di dunia ini. Marilah kita mensyukuri dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada terhingga ini. Mari kita bangun diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa kita, dengan kita menorehkan tinta-tinta kebaikan dimanapun kita berada. Kita memberikan athar-athar yang baik agar bisa diikuti oleh generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Orang tua bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh putra-putrinya. Tentu ini bukanlah amanah yang ringan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita tingkatkan lagi kualitas pengetahuan kita tentang ilmu agama. Barangkali ada di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Ada di antara kita yang belum bisa sholat 5 waktu. Janganlah putus asa. Marilah kita terus belajar dan belajar. Kita datang ke rumah ulama, kita datang ke rumah guru ngaji kita. Kita bersilaturahim sekaligus kita menimba ilmu dengan penuh kerendahan hati. Hormati para ulama, maka begitu kita akan menghormati Rasulullah sebagai pewarisnya. Jangan kita menghinakan mereka, karena mereka adalah pewaris-pewaris yang Allah tinggalkan untuk kita di tengah-tengah lingkungan kita. Dengan sebabiah mereka lah negeri kita ini menjadi makmur dan subur. Hati kita menjadi rendah hati, hati kita menjadi tenang manakala kita dinasehati oleh mereka. Seraya kita mendoakan terus semoga guru-guru kita, para ulama yang senantiasa memberikan bimbingan, contoh dan suri teladan yang baik kepada kita, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, dan marilah kita introspeksi diri kita di dalam mengawali tahun baru 2023 ini. Semoga di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya kita menjadi hamba Allah yang lebih berkualitas. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.